Halo, saya Donai. Kali ini saya mau bahas sebuah film yang katanya disebut-sebut sebagai salah satu film horor paling menyeramkan tahun 2024. Judulnya Long Legs. Jujur aja, saya baru nonton film ini tuh di tahun 2025, dan setelah saya tonton, ya rasanya memang benar-benar bikin merinding. Film ini bukan horor yang penuh jump scare murahan, tapi lebih ke horor psikologis yang bikin kita nggak nyaman sama sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas filmnya. Let's check it out. Cerita ini dibuka dengan menampilkan sebuah mobil yang terparkir di halaman depan rumah seseorang. Lalu, seorang anak kecil yang berada di dalam rumah itu merasa penasaran, lalu memutuskan untuk mendekat dan memeriksanya. Ya, si anak malah mendengar suara kukuk yang seolah memanggilnya. Saat si anak mendekat, lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, ada sosok laki-laki misterius yang tidak jelas seperti apa wajahnya. Ia mengaku membawa sebuah hadiah ulang tahun untuk si bocah, dan tiba-tiba There she is. scene berpindah. 20 tahun setelah kejadian tadi, kita akan diperkenalkan pada seorang wanita bernama Lee Harker, atau biasa dipanggil Lee, yang merupakan seorang agen FBI pemula. Hari ini adalah hari pertama Lee bertugas. Ia dan rekan sesama pemula pun mendapat tugas untuk menangkap seorang tersangka kejahatan di salah satu komplek. Entah bagaimana caranya, Lee tiba-tiba bisa mengetahui nomor rumah si tersangka dan sempat menyarankan rekannya untuk memanggil bala bantuan. We should call it in. What? No. Ya, si rekan jelas menolak usulan Lee hanya berdasarkan firasatnya yang tidak pasti. Apalagi ini tugas pertama mereka, di mana si rekan memilih untuk bertindak sendiri dengan cara memeriksa dulu si tersangka. Tepat saat si rekan akan memeriksa rumah tersebut, tiba-tiba ya, si rekan akhirnya sewat ditembak oleh si tersangka, di mana Lee yang baru pertama kali berada dalam situasi seperti ini pun terpaksa masuk ke dalam rumah dan menemukan si tersangka sedang duduk sambil mengaku bahwa ia akan menyerahkan diri. Don't move. I won't. Setelah kasus itu, Lee pun kudu menjalani tes khusus semacam psikotes yang mengharuskannya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Hingga pada akhirnya diketahui bahwa Lee adalah seseorang yang memiliki indera keenam, alias bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa lainnya. Door, mother, camera, table, legs, tiger. Berkat kemampuan indera keenam yang dimilikinya, Lee akhirnya dipercaya untuk bekerja bersama seorang agen senior bernama Carter. Mereka ditugaskan menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang telah terjadi selama 20 tahun dan hingga sekarang masih belum ditemukan petunjuk yang bisa mengarah pada siapa pelakunya. Tell me your version of what happened in Colfax with the shooting of Agent Fisk. Setiap insiden selalu berakhir dengan cara yang menyedihkan bagi satu keluarga, di mana sang ayah mengambil keputusan kelam yang memengaruhi seluruh keluarganya. Jika pelakunya adalah sang suami dari keluarga itu sendiri, lalu kenapa ini disebut kasus pembunuhan berantai? Ya, di setiap TKP, para petugas selalu menemukan sepucuk surat berisi tulisan dengan kode misterius atau simbol satanik, lengkap dengan nama pembuatnya, yaitu Long Legs. Setelah diselidiki, tulisan itu bukan dibuat oleh salah satu korban, sehingga jelas ada pihak ketiga atau pelaku utama yang sudah merancang semua rangkaian pembunuhan ini. Yang menarik adalah, mereka tidak pernah menemukan bukti forensik yang menunjukkan adanya orang lain yang masuk ke dalam rumah para korban. Disitulah letak keanehan dan kejanggalannya, dan sudah menjadi tugas Lee sebagai pemilik indera keenam untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan cepat, Lee mulai menghubungkan setiap kasus untuk mencari persamaan di antara semua keluarga tersebut.
Hingga akhirnya ditemukan sebuah pola bahwa setiap keluarga pasti memiliki anak perempuan berusia 9 tahun yang lahir pada tanggal 14 di bulan yang berbeda. Dan semua pembunuhan terjadi dalam rentang 6 hari sebelum atau setelah ulang tahun si anak perempuan. Alright. Oh, man. Setelah menjelaskan teorinya itu, Lee pun mengantarkan Carter yang sudah kebanyakan minum ke rumahnya. Di sana juga, Lee berkenalan dengan istri Carter dan anak perempuannya yang bernama Ruby. Lee kemudian diundang ke acara pesta ulang tahun Ruby, karena sang anak mengira Lee adalah teman dekat ayahnya. Selesai mengantarkan Carter, Lee pun langsung pulang ke rumahnya yang berada cukup jauh dari keramaian. Sepanjang jalan, ia terus memikirkan betapa beratnya hari ini. Mana rumah jauh juga kan sama warteg, jadi bingung gitu mau makan apa. Sesampainya di rumah, Lee iseng menelepon ibunya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sedang mengetuk pintu di depan. Dan sadar bahwa larut malam seperti ini mustahil ada yang bertamu, Lee pun perlahan mengunci pintu depan rumahnya. Hingga akhirnya ia melihat seseorang yang berdiri di halaman depan rumah. Entah siapa. Dengan insting sebagai agen FBI, Lee segera keluar untuk memeriksa, dan ternyata sosok itu sudah berada di belakang, lalu perlahan berjalan masuk ke dalam rumahnya. Saat Lee memeriksa, sosok itu sudah menghilang, namun meninggalkan sepucuk surat yang berisi kartu ucapan selamat ulang tahun ke-9 untuk Lee, yang mana ternyata kartu itu dibuat oleh sosok si Longlegs. Di dalam kartu tersebut juga terdapat tulisan dalam kode satanik lengkap dengan terjemahannya, sehingga membuat Lee akhirnya bisa memahami setiap huruf dari kode itu. Intinya, Longlegs memberi peringatan kepada Lee agar tidak ikut campur dalam urusannya, karena jika nekat, Longlegs mengancam akan memenggal kepala ibunya. Keesokan paginya, lagi-lagi terjadi kasus pembunuhan satu keluarga dengan pola yang sama persis. Karena sudah hafal dengan kode satanik, Lee bisa dengan mudah menerjemahkan isi pesan yang ditinggalkan Longlegs, sehingga hal itu sedikitnya bisa membantu jalannya penyelidikan. Di tengah kesibukannya, Lee selalu mendapat telepon dari ibunya yang memang hampir setiap hari rutin menanyakan kabarnya. Apa dia selalu mandi? Ibunya juga kerap bertanya apakah Lee masih rajin berdoa atau tidak, karena sang ibu dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan taat pada ajaran agamanya. Honey, our prayers protect us from the devil. I know. Singkat cerita, malam pun tiba, dan suasana pun semakin sunyi. Tak ada waktu untuk beristirahat. Lee masih terus bekerja demi menemukan jawaban dari setiap petunjuk yang ada. Dengan bantuan kalender linear, Lee mulai menulis dan menyusun semua tanggal pembunuhan, hingga akhirnya membentuk simbol okultisme berupa segitiga terbalik. Namun, masih ada satu tanggal yang belum lengkap untuk menyempurnakan simbol tersebut. Keesokan harinya, Lee langsung memberitahu Carter tentang penemuannya. Setelah Carter menelusuri lebih lanjut, ternyata ada satu kasus di mana seorang anak perempuan bernama Carrie berhasil selamat dan sekarang ia berada di salah satu rumah sakit jiwa sebagai pasien di sana. Carrie's at school, so she survives. Tak banyak membuang waktu, Lee dan Carter pun langsung pergi ke rumah keluarga Carrie. Saat berada di sana, Lee yang memiliki indera keenam bisa langsung merasakan adanya aura jahat yang memenuhi rumah tersebut. Dan benar saja, di balik patung salib terdapat sebuah peti yang berisi boneka yang dibuat menyerupai wujud seorang anak perempuan. Setelah dibawa ke ruang bedah forensik, mereka menemukan sebuah bola logam yang berada di dalam kepala boneka itu. Ketika di-scan menggunakan alat khusus, bola tersebut mengeluarkan bunyi aneh yang membuat Lee seketika mendapat penglihatan. Ia seperti melihat banyak kejadian serta melihat dengan jelas wajah Longlegs saat sedang membuat boneka tersebut. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan seseorang yang sedang mengendarai mobil klasik menuju rumah sakit jiwa, tempat anak perempuan yang selamat dirawat. Dan
Tebak siapa dia? Ya, dialah Longlegs. Longlegs pun sempat mampir ke sebuah toko bangunan maju makmur untuk membeli sesuatu. Ketika penjaga toko bertanya apakah ada hal lain yang bisa dibantu, Longlegs pun menjawab, Cuckoo, cuckoo, cuckoo. tak paham apa maksudnya, si gadis penjaga toko pun berteriak memanggil ayahnya yang berada di belakang. Melihat itu, Longlegs langsung pergi dan melanjutkan perjalanannya. 2 hari kemudian, Lee dan Carter terlihat sudah berada di rumah sakit jiwa bersama seorang dokter. Dokter itu mengatakan bahwa 2 hari lalu ada seseorang yang menjenguk Carrie. Lee dan Carter pun terkejut saat mengetahui bahwa orang yang menjenguk itu menuliskan nama lengkap Lee, yaitu Lee Harker, pada buku catatan pengunjung. No, I wasn't on site at the time, unfortunately. Entah apa yang dilakukan Longlegs saat menjenguk Carrie kemarin, tetapi dokter mengungkapkan bahwa setelah kunjungan itu, Carrie yang awalnya didiagnosis mengidap penyakit katatonia, tiba-tiba sembuh dan bisa diajak berkomunikasi. Was slumped in a chair by the door for as long as I've been here. Katatonia sendiri merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya kesulitan bergerak dan berkomunikasi dengan baik, serta sering mengalami kegelisahan dan kebingungan parah. Hal inilah yang membuat Carrie menjadi pasien di rumah sakit jiwa tersebut. Namun, setelah kunjungan Longlegs 2 hari lalu, Carrie tiba-tiba sembuh dan bisa diajak berbincang dengan lancar. She's right there. Wide awake. Lee akhirnya menemui Carrie secara langsung. Di sini kita akan dibawa flashback ke hari di mana insiden keluarganya terjadi. Saat itu, Carrie sedang berangkat ke sekolah, sementara di rumah hanya ada ayah, ibu dan adik perempuannya yang berusia 9 tahun dan akan merayakan ulang tahun 6 hari lagi. Tak lama setelah Carrie pergi, datang seorang biarawati yang memberikan hadiah ulang tahun. Katanya sebagai pemberian dari gereja. Coba tebak deh, apa isinya? Ternyata hadiah itu adalah boneka buatan Longlegs yang menyerupai anak perempuan. Sejak saat itu, seluruh anggota keluarga Carrie mendadak berubah sikap dan bertindak di luar kendali. Sang ayah melakukan hal-hal mengerikan yang berujung pada tragedi besar di dalam rumah tersebut. Saat Lee bertanya tentang Longlegs yang datang menemuinya 2 hari lalu, Carrie tiba-tiba terlihat sangat antusias. Ia bahkan mengaku sudah lama menunggu sosok tersebut dan rela melakukan apa saja yang diminta, seolah sepenuhnya terima notis dan patuh tanpa ragu. Like if he told me to take a jumpy out a window, I'd surely do. Satu lagi, Carrie juga menyebut sosok The Man Downstairs yang artinya orang di bawah tangga. Tidak jelas siapa yang dimaksud, apakah dia majikan Longlegs, sosok yang disembah Longlegs, atau Jokowi, Gibran, atau Dajjal, entahlah. Yang pasti, Longlegs sangat setia pada sosok ini dan Carrie pun rela melakukan apa saja yang diperintahkan oleh mereka. Kembali ke kantor, setelah diselidiki lebih dalam, Carter menemukan fakta lain yang tidak kalah mengejutkan, yaitu tentang sosok Lee yang ternyata diduga memiliki kaitan dengan kasus ini. Ternyata, 20 tahun lalu, Ibu Lee pernah melaporkan adanya seorang penyusup yang masuk ke rumah mereka. Namun, laporan itu tiba-tiba dibatalkan tepat 1 hari sebelum ulang tahun Lee yang ke-9. Sorry, sir, what does that have to do with the case? Carter pun berasumsi bahwa penyusup itu adalah sosok Longlegs. Karena itu, Lee dicecar berbagai pertanyaan, seperti apakah Lee pernah melihat sosok tersebut, bagaimana ciri-cirinya, dan apakah Lee masih mengingat wajahnya. Namun Lee hanya terdiam, karena memang tidak ingat pernah ada penyusup yang masuk ke rumahnya. Untuk memastikan hal ini, Carter pun menyuruh Lee pergi mengunjungi ibunya dan mencari tahu lebih detail tentang ciri-ciri penyusup tersebut. Harapannya, Longlegs bisa segera ditangkap dan kasus ini bisa cepat diselesaikan. Setibanya di rumah, sang ibu langsung menyambut Lee dengan pelukan hangat, sambil kembali mengajukan pertanyaan yang selalu ditanyakan berulang kali, yaitu, apakah Lee sudah mandi, apakah masih suka berdoa atau tidak. Lee pun menjawab bahwa ia sama sekali sudah tidak pernah mandi dan berdoa lagi.
Dan inilah reaksi sang ibu setelah mendengarnya. Ya, sang ibu justru tertawa. Ia menganggap hal itu sangat lucu karena menurutnya berdoa sambil mandi memang tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah apapun. Padahal, pemikiran itu sangat bertolak belakang dengan sosok sang ibu yang selama ini dikenal sebagai orang yang sangat religius dan taat. You're right. No, our prayers don't help us. Selesai melepas rindu dan berbincang dengan ibunya, Lee pun masuk ke kamar masa kecilnya. Di sana, ia tiba-tiba teringat dengan kamera Polaroid yang sering digunakan sewaktu kecil, hingga tanpa sengaja menemukan satu foto lama yang ternyata memperlihatkan sosok Longlegs di dalamnya. Pada akhirnya, terungkaplah bahwa anak kecil yang muncul di adegan awal tadi ternyata adalah Lee saat masih kecil. Dan bisa dipastikan, sosok Longlegs adalah penyusup yang dulu sempat dilaporkan oleh ibunya. Let me in now. Tak mau buang-buang waktu, Lee langsung menemui Carter untuk menunjukkan foto wajah Longlegs. Karena ia sangat yakin bahwa sosok di foto itulah yang selama ini mereka cari. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukannya, karena ternyata Longlegs justru terlihat berdiri di pinggir jalan menenteng tas di tangan kiri dan kanannya, seolah bersiap pergi jauh meninggalkan kota ini. Sir, I'm gonna need you to get down on the ground. Di ruang interogasi, Longlegs akhirnya mengaku bahwa ia sengaja menyerahkan diri hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lee. Tak ingin menimbulkan kecurigaan pada para agen FBI lainnya, Carter pun meminta semua agen untuk keluar ruangan, kecuali Lee dan agen Browning yang merupakan rekan terdekat Carter sendiri. Di situ, Lee mengutarakan asumsinya bahwa Longlegs memiliki kaki tangan atau asisten yang membantu melancarkan semua rencana pembunuhannya. Teori itu didapat Lee setelah menemukan fakta bahwa masih ada satu tangga lagi yang belum melengkapi simbol okultisme segitiga terbalik. Dan sudah pasti, Longlegs tidak akan begitu saja menyerahkan diri jika tidak memiliki seseorang yang masih bergerak bebas di luar. Penasaran dengan teorinya sendiri, Lee pun nekat masuk ke ruang interogasi demi mencari tahu siapa sebenarnya kaki tangan Longlegs. Namun saat ditanya, Longlegs justru, Why don't you ask your mommy? entah apa kaitan sang ibu dalam semua kejadian ini. Ketika menyadari bahwa segalanya sudah terbongkar, Longlegs memilih jalan terakhirnya sendiri di ruang interogasi. Akibat kejadian tersebut, Lee mendapat teguran keras dari Carter karena dianggap terlalu sering membawa hal mistis ke dalam kasus. Keadaan semakin rumit setelah FBI mendapat kabar bahwa Carrie, pasien rumah sakit jiwa, ditemukan sudah tak sadarkan diri di kamarnya. No black magic, no voodoo, no nothing. Masih di hari yang sama, Lee bersama agen Browning pergi ke rumah ibunya untuk memastikan pernyataan Longlegs yang sempat menyebut nama sang ibu. Saat mereka berdua tiba di lokasi, Lee langsung masuk dan mencari ibunya di dalam rumah, namun tidak ditemukan. Ternyata sang ibu justru menyerang agen Browning dengan cara yang mengejutkan. Hal itu membuat Lee benar-benar terpukul. Saat Lee berlari ke halaman, ia melihat sang ibu sudah bersiap melakukan sesuatu pada sebuah boneka yang menyerupai Lee saat masih kecil dan ketika bola logam yang ada di dalam kepala boneka itu meledak, muncul asap hitam yang juga keluar dari kepala Lee. Begitupun pada boneka tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi Lee langsung jatuh pingsan sesaat setelah kejadian itu. Dalam pingsannya, kita akan dibawa kembali ke masa kecil Lee, saat ia sempat melihat ibunya dihadapkan pada Longlegs. Saat itu, sang ibu dipaksa memilih, membiarkan Lee kecil dijadikan bagian dari ritual, atau sang ibu harus menjadi kaki tangan Longlegs dan terlibat dalam setiap rencananya yang gelap. In exchange, she would have to help him.
Demi menyelamatkan putri satu-satunya, sang ibu tentu saja memilih menjadi kaki tangan Longlegs. Dan mungkin banyak yang akan terkejut saat mengetahui bahwa selama ini Longlegs sebenarnya tinggal di ruang bawah tanah rumah sang ibu dan Lee. Namun, Lee sama sekali tidak mengingat hal itu karena ingatannya sudah dikunci dengan mantra khusus dan disimpan di dalam bola logam hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah boneka. The doll made the little girl forget. Selama 20 tahun itulah Longlegs terus membuat boneka anak perempuan yang dibuat mirip dengan calon korbannya. Boneka-boneka itu sudah diberi semacam mantra khusus agar para calon korban seolah kehilangan kendali atas dirinya, yang secara tidak langsung membuat seluruh anggota keluarga menjadi pasrah saat dijadikan bagian dari ritual gelap Longlegs. Sang ibu sendiri berperan sebagai seorang biarawati yang ditugaskan oleh Longlegs untuk menyerahkan boneka-boneka itu kepada para calon korban dengan alasan bahwa boneka tersebut adalah hadiah dari gereja. Karena itulah para keluarga tidak bisa menolak pemberian tersebut. And make sure it happened the way he wanted it to. Saat sadar, Lee mendapati dirinya sudah berada di ruang bawah tanah, tempat Longlegs bersembunyi selama ini. Dari lantai atas terdengar suara telepon yang ternyata berasal dari Carter, yang bermaksud memberitahu Lee bahwa hari ini adalah ulang tahun putrinya yang jatuh tepat di hari itu. Disitulah Lee akhirnya teringat pada Ruby, putri Carter, yang hari ini genap berusia 9 tahun. Itu artinya kehadirannya akan melengkapi susunan simbol segitiga terbalik, sesuai dengan rencana awal Longlegs. Setibanya di rumah Carter, Lee menyadari bahwa ia sudah terlambat. Ia melihat ibunya sudah ada di sana, bersama boneka anak perempuan yang sedang dimainkan oleh Ruby. Ketika Carter, sang ibu dan istrinya pergi ke dapur, Lee bertanya kenapa sang ibu masih melanjutkan ritual, padahal Longlegs sudah tiada. Sang ibu menjawab bahwa ritual tetap harus diselesaikan sesuai rencana, agar jiwa mereka bisa selamat dan terhindar dari hukuman yang mengerikan. Dari perkataan ibunya yang sudah mulai melantur itulah, Lee akhirnya menyadari bahwa peran sang ibu sebagai kaki tangan Longlegs ternyata bukan karena ingin melindungi putrinya, melainkan pikirannya memang sudah sepenuhnya dipengaruhi oleh mantra sihir yang sebelumnya ditanamkan oleh Longlegs. Tak lama kemudian, Carter muncul dari dapur setelah melakukan sesuatu yang tragis pada istrinya sendiri. Karena Carter sudah tidak sepenuhnya sadar, alias kehilangan kendali, Lee pun terpaksa melepaskan satu tembakan. Dan tanya itu saja, Lee juga terpaksa menghentikan sang ibu demi mengakhiri mimpi buruk ini. Tersisa Ruby yang masih dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya, serta boneka yang masih utuh. Lee memutuskan untuk tidak menghancurkan boneka tersebut, entah karena pikirannya juga sudah terganggu, atau mungkin ia sedang menunggu waktu yang tepat agar Ruby tidak semakin terpukul. Yang pasti, bayang-bayang Longlegs akan terus menghantui pikirannya seumur hidup. Hail Satan. Tamat! Endingnya gimana ya? Jujur agak bikin kecewa sedikit sih, karena awalnya tuh udah keren banget sebagai horor psikologis, tapi tiba-tiba jadi horor supranatural. Tapi secara keseluruhan aku tetap suka sama film ini. Film ini tuh bener-bener creepy, dan yang menarik adalah beda banget sama kebanyakan film serial killer lainnya. Biasanya, kita bakal dikasih lihat detail pembunuhannya, kronologi, dan segala macam. Tapi di film ini kita nggak bakal nemuin satu adegan pun yang secara jelas memperlihatkan Longlegs saat membunuh korbannya. Padahal, jelas banget kalau Longlegs ini serial killer utamanya. Beda banget sama film-film kayak Halloween yang ada Michael Myers, Silence of the Lambs dengan Hannibal Lecter, atau Zodiac. Konsep di film ini tuh benar-benar unik dan bikin penasaran. So, dari aku film ini tetap bagus, cuma ya itu tadi, kenapa malah beralih ke supranatural di bagian akhir. Udah, itu aja sih. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya.